Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan langsung aja ada beberapa hal yang akan aku update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus penembakan Brigadir J. Yang pertama adalah mengenai klarifikasi terbaru dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo tentang isu CCTV. Di beberapa hari terakhir ini memang aku melihat bahwa beliau ini cukup banyak mendapatkan sorotan dari media massa dan juga netizen internet tentang dua keterangan yang dinilai kita itu berbeda ya, antara Kapolres Jakarta Selatan dan juga Kadif Humas Polri. Tetapi kemarin kita baru saja melihat keterangannya bahwa di sini beliau mengatakan CCTV yang rusak itu sesuai dengan yang disampaikan Kapolres Jaksel di TKP. Saya tidak mengkoreksinya. Yang saya sampaikan itu adalah CCTV di sepanjang jalan di sini di dekat TKP serta CCTV dari Magelang ke TKP. Ini sepertinya dugaanku yang pertama itu cukup benar ya. Karena apa? Karena pada saat beliau mengatakan CCTV beberapa ada 3 atau beberapa CCTV yang sedang dilakukan analisa di tim Lab 4 itu tidak menjelaskan spesifik di mana. Tapi ternyata baru diklarifikasi itu tidak ada yang berlawanan dengan Kapolres Jakarta Selatan. Jadi kita agak sedikit sedih ya. Ternyata kita pikir awalnya itu adalah CCTV yang berada di lokasi TKP di rumah kediaman Kadif Propam, tapi ternyata kalau aku baca lagi dari keterangan terbarunya baru ada 2 yang clear di sini. CCTV di sepanjang jalan di sini artinya adalah ya rumah-rumah sekitar ataupun juga jalan. Ini juga bukan jaminan, termasuk adalah CCTV yang berada di pos satpam yang diklaim dari Pak RT setempat yang juga seorang Jenderal Purnawirawan mengatakan bahwa ada petugas yang mengambil CCTV di pos satpam. Pos satpam itu sangat penting bagi aku karena biasanya perumahan kan itu akan ada beberapa titik pintu masuk aja ya. Dari pintu masuk itu kita bisa melihat dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat di manakah lokasi sebenarnya Pak Ferdi Sambo pada saat hari kejadian. Benarkah sedang tes PCR ataukah sedang berada di dalam rumah tersebut? Itu bisa terlihat dari CCTV pos satpam. Yang kedua adalah yang bisa dikatakan clear adalah sudah CCTV yang berasal dari Magelang ke TKP. Ini juga untuk menjawab beberapa hal yang disampaikan juga dari tim kuasa hukum yang mengatakan juga bahwa ada kecurigaan bahwa lokasi TKP kejadian itu sebenarnya tidak hanya berada di rumah kediaman Kadif Propam, tapi dimulai dari Magelang. Nah, kalau seandainya nanti kita di masyarakat dipertunjukkan CCTV dari Magelang ke lokasi TKP, itu juga menurut aku tidak akan menjawab banyak hal. Karena apa? Karena seandainya nih, CCTV tersebut hanya menunjukkan mobilnya aja, mobil dari yang dipakai oleh istri Kadif Propam, yang notabene ada Brigadir J yang menyetir, itu adalah dugaan kita ya, apakah benar atau enggak. Karena kalau untuk mengatakan, oh itu beneran ada tuh Brigadir J di mobil tersebut, kita harus melihat paling tidak bayangan yang memang mirip dengan Brigadir J atau video yang real ada Brigadir J-nya. Bisa aja ada dugaan masyarakat menilai bahwa kalau seandainya memang benar ada CCTV dari perjalanan Magelang ke lokasi TKP tersebut, apakah ada jaminan yang di dalam itu ada Brigadir J-nya? Ada dugaan jangan-jangan Brigadir J sedang berada di luar, tidak berada di mobil tersebut. Tetapi itu akan kita lihat nanti pada saat dari Kadif Humas Polri memaparkan tentang CCTV-nya. Oke, di bagian kedua kita akan bahas adalah mengenai keterangan terbaru dari Kamarudin Simanjuntak, tim kuasa hukum dari Brigadir J. Jadi kan kasus ini tuh ada 2 ya sebenarnya ya. Kasus ini ada 2 adalah 2 kubu, maksudku. Kubu yang pertama adalah dari Brigadir J yang sudah melaporkan ini ke Barreskrim. Ada pasalnya adalah pembunuhan berencana yang saat ini juga sudah masuk ke dalam penyidikan. Sementara dari kubu istri Kadif Propam itu melaporkan adalah untuk kasus pencabulan dan juga percobaan pembunuhan. Dan semuanya sedang dalam proses tahapan penyidikan. Artinya akan ada 2 rekonstruksi ya seharusnya versi masing-masing. Nah, dari keterangan Kamarudin Simanjuntak, ini pada saat aku lihat situasinya di media massa, dia sedang berada di Jambi ya, untuk persiapan otopsi. Dia mengatakan begini, ada yang sudah mengaku sebagai pelaku dan nanti akan dikembangkan. Perkiraan kita akan ada beberapa orang yang menjadi tersangkanya. Oke, ada orang yang mengaku sebagai pelaku. Bukankah kita ketahui dari keterangan penyidik, pelaku penembak adalah Baradae? Apakah itu yang dimaksud? Kalau statement Kamarudin ini benar,
Ada yang sudah mengaku, berarti kemungkinan besar ini bukanlah Baradae, karena Baradae lokasinya ada di Jakarta, dan kayaknya juga nggak mungkin ya dia akan bebas berkeliaran bertemu dengan kuasa hukum. Apakah ini ada orang lain lagi di luar sana? Karena ya ini adalah salah satu tuduhan juga yang disampaikan dari tim kuasa hukum bahwa kayaknya lebih dari satu orang nih pelakunya, dan juga ada unsur pembunuhan berencana. Tetapi sekali lagi ya, untuk menentukan satu orang tersangka, itu kan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat, teman-teman ya. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Mana nih dari kelima hal ini yang sudah mengarah ke seseorang untuk menjadi tersangka, dan nanti pada saat sudah ada gitu, langsung dilimpahkan kalau sudah ada alat bukti tersebut, oke, lengkap, akan dilimpahkan ke kejaksaan baru nanti akan di persidangan gitu. Oke, terus bagian berikutnya, ini juga bagian sangat miris ya. Banyak netizen kayaknya marah juga nih melihat rekaman ini. Ini adalah rekaman yang diupload oleh keluarga Brigadir J yang menunjukkan Karo Paminal, Kepala Biro Pengamanan Internal, internal maksudku, yang which is ini adalah kalau nggak salah adalah atasan langsung dari Brigadir J kan ya. Ini Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Pada saat beliau ini datang ke kediaman Brigadir J hari Minggu lalu di Jambi, itu ada sebuah aksi yang dinilainya tidak begitu humanis dugaannya. Kenapa aku bilang dugaan ya? Karena semuanya harus tergantung putusan pengadilan. Tapi ada video-video yang menunjukkan misalnya begini, kuasa hukum dari Brigadir J yang ini adalah Johnson Panjaitan mengatakan Karo Paminal itu harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul. Karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk tidak membuka peti mayat. Oke, ini adalah aku cek lagi jejak digital, Brigjen Pol Hendra Kurniawan memang sudah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Kapolri. Tetapi dinonaktifkan itu artinya bukan diganti atau dipecat, teman-teman. Tapi hanya ya dinonjobkan aja. Itu adalah yang terjadi saat ini. Dan sepertinya ini adalah salah satu langkah untuk membuat kasus ini agar lebih objektif dan independen. Karena aku mencium aroma di sini juga, bukankah Brigadir J itu langsung berada di bawahannya Kepala Biro Pengamanan Internal. Kan memang ini untuk pengamanan pejabat-pejabat di internal kepolisian ya, Polri ya. Jadi kalau seandainya pejabat A, B, C, D meminta ajudan, itu biasanya akan larinya ke sini. Nah, ini apa yang terjadi ya pada saat pernyataan-pernyataan yang kita bisa simak rekamannya di sosial media sudah banyak bertebaran. Kenapa mereka itu dilarang untuk membuka jenazah dari peti Brigadir J. Bahkan Roslin Emika, bibi Brigadir J ini mengatakan ada beberapa poin dikumpulkan oleh Kompas TV, misalnya begini. Cuplikan kedatangan Karo Paminal, Propam Brigjen Hendra bersama para pengawalnya ke rumah duka setelah almarhum dimakamkan. Karena kami dilarang untuk memvideokan dan mengambil gambar, jadi hanya sebatas yang bisa kami dapatkan, itu pun dengan cara tersembunyi. Aku juga bisa melihat beberapa komentar dari keluarga, misalnya, ya kok sebegitu kasarnya sih bertamu, kita sedang berduka. Terus ada beberapa, aku dilihat videonya, kalau kalian melihat videonya juga bisa cek aja di storyku di Instagram. Itu ada beberapa statement yang mengatakan, ini keluarga inti bukan, kalau bukan keluar, itu kayaknya dihalang-halangi semua, which is ini bukan lagi dugaan sih kalau menurut aku, karena sudah ada foto-foto, video-video yang semua orang juga nggak perlu lagi data ilmiah, ini juga sudah pandangan mata sekali, teman-teman. Di bagian berikutnya juga Roslin Emika bilang begini ya, seharusnya bertamu ke orang lain kan pasti ada tata krama. Kami tahu kami orang kecil, tapi bukan berarti sesuka hati para petinggi masuk rumah kami tanpa ada kata salam dan pakai alas kaki ke dalam rumah. Ya sih, pakai alas kaki mungkin di daerah termasuk dalam kategori yang kurang sopan ya, karena tikar yang dipijak-pijak itu kami pakai untuk alas tidur kami. Sungguh hati kami miris melihat kurangnya tata keramanya. Well, hal-hal seperti ini adalah hal-hal humanis sebenarnya dan harusnya bisa dihindari permasalahan ini. Dan aku melihat juga memang penanganan kasus ini tuh agak sangat jauh dari kata humanis yang selalu dikedepankan dari Polri. Makanya kan selalu aku bilang, practice what we preach gitu. Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Dan kalau memang benar seandainya tuduhan yang disampaikan dari penyidik bahwa Brigadir J melakukan tindakan pelecehan tersebut, tapi kan
bukan berarti diperlakukannya seperti itu. Ya, I know lah ya, maybe we have a lot of stories, kita punya banyak drama di balik ini semua, tapi belum ada juga bukti-bukti yang mengarahkan terjadi pelecehan tersebut karena kan masih dalam tahapan proses penyidikan. Kalau sudah ada ketok palu dari pengadilan, itu baru sudah kuat sih secara hukumnya, dan kita sebutnya masih dalam dugaan sebenarnya. Karena kan sekali lagi, kasus ini ada dua kubu sekarang, kubu dari Brigadir J, kubu dari istri Kadif Propam. Dua-duanya saling melaporkan teman-teman, dan dua-duanya sudah dalam masuk tahapan penyidikan, artinya bakal ada salah satu yang kalah dan menang, karena kalau yang dari pihak Brigadir J benar dengan tuduhan adalah tuntutannya pasal pembunuhan berencana, artinya yang disampaikan tuntutan dari istri Kadif Propam ada pencabulan dan juga percobaan pembunuhan, itu otomatis gagal semua karena berlawanan dengan fakta yang diajukan dari tim kuasa hukum Brigadir J. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Jujur, aku tuh sangat sedih ya mengawal kasus ini. Sedihnya itu macam-macam lah ya. Di satu sisi kita cinta dengan Polri, tapi di satu sisi lain kita juga melihat ada keadilan yang sedang diperjuangkan di sini. Jadi benar-benar serba salah. Tapi mudah-mudahan ya dengan kasus ini semuanya akan berbenah diri dan bisa benar-benar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hari kejadian tersebut. Bukan tentang Brigadir J-nya lagi sih sekarang ini, tapi tentang rasa keadilan di Indonesia. Masa sih keadilan nggak untuk seluruh rakyat Indonesia? Apalagi di tengah kondisi ekonomi kita yang sedang sulit saat ini, aku khawatir kalau ini tidak segera dituntaskan, nanti akan terjadi sebuah permasalahan yang sangat besar gitu. Karena sekali lagi, bukan lagi tentang kasus Brigadir J-nya, tapi tentang rasa keadilan yang sangat tercoreng banget, dugaannya seperti itu di masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.